Sidoarjo dan dengan nomor NIS 22150 beserta judul inovasi saya yaitu optimalisasi solusi cerdas pembelajaran akademik menuju sekolah umum atau lebih singkat SSD, School Smart Drive. Tentunya untuk dapat menerapkan sistem SSD ini perlu adanya transformasi digital. Yang dimaksud transformasi digital ini yaitu kondisi sekolah saat ini perlu adanya digitalisasi. Mengapa? Karena pada era sekarang atau era modern rata-rata atau hampir semuanya itu digital. Dengan itu juga digitalisasi memerlukan suatu app atau suatu aplikasi maupun program agar dapat digunakan. Salah satu yaitu seperti SSD atau School Smart Drive. Dan dengan adanya SSD ini diharapkan atau ditujukan untuk dapat mengembangkan atau dapat membantu menjadikan Indonesia sebagai generasi emas. Digitalisasi atau output apa saja yang kira-kira dapat dicapai dan seperti apa? Salah satunya yaitu perencanaan pembelajaran yang aktif, jelas dan sistematis. Pemantauan kemajuan tenaga pendidik, pemantauan kemajuan siswa, dan dari ketiga ini juga terdapat pemantauan kemajuan sekolah. Dari keempat output ini tentu terdapat adanya evaluasi untuk dapat berkembang atau dapat maju secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan tentu juga terdapat korelasi atau hubungan terhadap SSD dengan sekolah, yang dimana sekolah memberikan kurikulum pembelajarannya dan sekolah sendiri tentu mempunyai tabel pendidikannya. SSD menghubungkan semuanya, yang dimana SSD memiliki penggunanya yaitu siswa dan tenaga pendidik. Saat kita ingin menerapkan sistem SSD ini pasti memerlukan sistem sarana dan prasarana digitalisasi, yang dimana juga harus disetujui oleh manajemen sekolah. Jika tidak disetujui, maka tidak dapat dilakukan. Seperti aplikasi atau software yang memiliki server atau penyimpanan data, siswa dan tenaga pendidik sebagai penggunanya, serta jika diperlukan device penunjang seperti kamera atau CCTV. Output digitalisasi sekolah atau keuntungan apa saja yang bakal diterima sekolah. Dari sekolah awal yang menggunakan SSD sendiri yang kontrol pembelajaran yang mengubah dari manual menjadi digital, yang SSD juga dapat melihat guru, kompetensi guru itu tersebut. Jika kompetensi guru itu tersebut baik, tentu itu akan berdampak terhadap kualitas pendidikannya, yaitu juga menjadi tinggi. Tapi itu pun juga terhadap kebalikannya, di mana guru kompetensinya rendah, ya tentu kualitas pendidikannya pun juga rendah. Dan dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas pendidikan ini dapat menjadi salah satu faktor untuk kita dapat mengupgrade sistem sekolah kita. Kontrol pembelajaran. Digitalisasi kontrol pembelajaran salah satu contohnya yaitu adanya jam produktif belajar di kelas, yaitu oleh siswa maupun gurunya, jam produktif kehadiran guru, dan sinkronisasi modul pembelajaran sesuai materi. Yang dimaksud pada hari itu apakah materinya sudah sesuai dengan jadwal yang tertera. Dari data yang di atas muncul juga data yang terintegrasi, yang dapat penilaian kinerja pendidik, penilaian kinerja siswa, pertanggungjawaban sekolah terhadap semuanya, dan proyeksi program unggulan. Dan tentu terdapat pihak-pihak yang menggunakannya serta peran-perannya mereka. Di sini terdapat sekolah, pendidik, dan siswa. Sekolah memberikan program pembelajaran seperti per semester, per tahun, per hari pun juga bisa. Standar materi yang diajarkan sesuai, menyediakan tenaga pendidik yang optimal. Dari ketiga poin di atas ini muncul juga penilaian kompetensi tenaga pendidik. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya atau masih kurang? Selanjutnya juga ada pihak pendidik itu sendiri. Mereka memberikan materi sesuai jadwalnya, memastikan kehadiran dalam pembelajaran, menganalisa hasil pembelajarannya, membuat standar pembelajaran, dan jika ada siswa maupun siswa
merasa kekurangan atau masih belum paham terhadap suatu materi, pendidik diharapkan untuk dapat mengupgrade siswa itu dengan adanya tambah program pembelajaran. Dan target dari para pihak itu sendiri yaitu siswa. Siswa memberikan input tentang pembelajaran, melaporkan kesesuaian materi, melaporkan kehadiran tenaga pendidik, dan menilai kinerja tenaga pendidik. Jadi di sini siswa ini berperan sebagai untuk memberikan feedback terhadap pendidiknya. Dan juga berlanjut ada skematik aplikasi atau skemanya. Bayangkan jika ini satu kotak biru ini adalah suatu kelas, di mana terdapat akses in and out kelasnya. Biasanya akses in and out kelas ini dapat kita terima melalui fingerprint, tetapi sistem SSD ini seperti aplikasi, di mana dapat mencatat waktu kehadirannya dari pendidik maupun siswa, dapat menceklis materi pembelajarannya, dan dapat menjadi penilaian bagi pendidik dan siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem SSD ini sendiri. SSD ini kita dapat melihat total kelasnya, sukses kelasnya, empty kelas ini seperti masuk jam kosong yang ada di sekolah. Dan tentu kita juga dapat melihat siapa saja yang menggunakannya, seperti ada gurunya, siswa-siswinya, adminnya. Kita juga dapat melihat kelas-kelas apa saja yang ada dan kapan juga waktunya. Kita juga dapat melihat statusnya mereka itu apakah sukses atau fail. Juga dapat melihat siapa aja yang hadir nih, attendance-nya atau kehadirannya. Kita juga dapat melihat feedback-nya atau pesan-pesan yang dikirim oleh siswa-siswinya maupun gurunya. Seperti yang ini. Kita dapat mengirimkan bintang dari bintang 1 hingga bintang 5. Dan kita dapat mengirimkan juga seperti pesan, yang di sini bagus. Ini adalah akhir dari presentasi saya mengenai sistem School Smart Drive ini atau SSD. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.